Selamat pagi, nama saya Selina Tumangger dari kelas SIP 1901 NPM 19110054. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan-pertemuan atau praktek pada pertemuan mata kuliah tentang Visual Studio, pemrograman Visual Studio yang dibawakan oleh Pak Surya Dharma Nasution. Pada pertemuan ketiga, praktek pertama itu tentang pembuatan program sederhana. Di sini membuat tentang program sederhana luas persegi panjang untuk menghitung luas persegi panjang dan pemesanan makanan. Sebelum kita menentukan hasilnya, kita membuat suatu form design. Setelah kita membuat form design, maka kita buat kode program untuk menjalankan si form design ini. Setelah kita membuat kode program untuk menampilkan form design untuk penghitungan luas persegi panjang tersebut, maka selanjutnya kita tinggal jalankan programnya. Setelah berjalan seperti ini, maka contohnya seperti di panjang luas persegi panjang, contohnya di sini saya buat 7, lebar persegi panjangnya saya buat 6. Selanjutnya, untuk menghitung, maka kita langsung saja ketik atau klik ikon hitung di sini, maka hasil dari luas persegi panjang adalah 42. Contohnya, untuk ikon pemesanan makanan. Jadi fungsi label di sini adalah untuk memberi nama. Fungsi label contohnya seperti menu ini. Ini adalah fungsi dari label. Sedangkan untuk pesanan ini adalah fungsi dari button. Untuk membuat satu pesanan, kita tinggal klik icon di sini dan memilih contohnya seperti ini. Kita ingin memesan makanan, contohnya ayam penyet. Untuk memesan ayam penyet ini, kita langsung saja klik icon pesanan pada pesan. Selanjutnya untuk menambah pesanan, kita tinggal klik ikon pesanan di sini dan pilih menunya. Selanjutnya klik pesan. Untuk menghapus pesanan atau mengganti pesanan ini, kita tinggal klik ikon hapus. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, di sini tentang perulangan atau looping. Di sini ada nomor 1 ini tentang do loop. Loop itu digunakan untuk mengeksekusi pernyataan selama kendali atau kondisi boolean bernilai true. Sedangkan for next, kegunaannya adalah perulangan yang akan mengulang sebanyak yang kita mau. Sedangkan perulangan while and while digunakan untuk biasanya digunakan pada saat keadaan true atau benar. Setelah kita membuat form design pada form yang ingin kita tampilkan atau desain yang akan kita tampilkan atau perulangan, setelah kita membuat formnya, kita akan membuat kode programnya seperti ini. Setelah kita membuat kode programnya seperti ini, maka kita akan tinggal menjalankannya. Setelah kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah program perulangan dari do loop, ini adalah program perulangan dari for next, dan ketiga ini adalah program perulangan dari while and while. Selanjutnya pada pertemuan 5, praktek ketiga membahas tentang selection if. If itu ada if tunggal, if ganda, dan if jamak. If tunggal hanya ada if, contohnya bisa digunakan untuk menentukan kelulusan seperti contoh kasus ini. Jadi saya kan membuat contoh kelulusan. Misalnya nilai 80, jika nilainya lebih besar dari 80 maka lulus. Sedangkan jika nilainya lebih kecil dari 40 maka Anda gagal. Untuk if ganda untuk menghitung nilai if yang lebih dari 1. Contohnya seperti form untuk menghitung nilai kelulusan ini. Setelah kita membuat formnya, maka kita buat kode programnya seperti ini. Kurang lebih kode programnya seperti ini. Setelah kita buat, maka langsung kita jalankan. Contohnya di sini, untuk if tunggal, misalnya kita membuat nilai angkanya adalah 80. Maka saat kita proses, nilainya adalah
Anda lulus. Sedangkan kalau di sini misalnya kita buat 40, misalnya kita buat 40, maka Anda gagal. Lebih kecil dari 40 maka Anda gagal. Selanjutnya untuk if jamak, misalnya di sini kita buat nilainya 80, maka saat kita proses, nilai yang keluar adalah nilai huruf yang keluar adalah B+. Sedangkan jika kita buat di sini nilainya lebih kecil atau 40, maka nilainya adalah E atau gagal. Selanjutnya pada pertemuan 6 tentang program penjualan sederhana. Contohnya seperti ini. Pada form penjualan sederhana ini kita buat dulu formnya atau namanya, misalnya kode barang, nama barang, harga, jumlah, total, dan menu kosongkan. Setelah kita membuat semua form atau tools yang ada di sini, selanjutnya kita membuat kode program. Setelah kita membuat kode program dari form program penjualan sederhana itu, maka langsung saja kita jalankan. Di sini setelah kita isi, maka di sini akan ada kode barang. Kita tinggal memilih, contohnya saya memilih B001, maka otomatis nama barang akan terisi beserta dengan harganya. Contohnya kita buat di sini jumlahnya 9, maka total harganya 40.500. Misalnya jika kita ingin menghapus atau memilih yang lain, kita tinggal mengklik kosongkan. Dan kita bisa mengklik icon atau menu yang lain, contohnya seperti B003, jumlahnya kita buat 7, maka harganya 28.000. Selanjutnya, contohnya pada pertemuan ke-6. Pada UTS, soal UTS, di situ kita hanya menambahkan tentang menu diskon. Contohnya seperti ini. Kita buka dulu projectnya, file, open. File, open, project selection. Kita buka file UTS. Soal UTS ini sama dengan pertemuan kelima tadi, yaitu tentang pembuatan program penjualan sederhana. Di sini kita hanya menambahkan tools pada diskon dan menambahkan kode program pada diskon. Contohnya kode programnya seperti ini. Kita tinggal menambahkan kode program pada diskon. Jadi untuk menentukan diskon, kita harus membuat kode program seperti ini. Setelah kita membuat kode program seperti ini, maka langsung saja kita jalankan. Maka akan tampil hasilnya form 1 seperti ini. Kita tinggal memilih, contohnya kode barangnya adalah A004, nama barangnya Aqua 600 ml botol, harga 5.000, jumlah misalnya kita taruh 7. Total harga ini dan diskonnya adalah 3.500. Selanjutnya kita kosongkan. Jika ingin memilih menu yang lain, maka kita pilih kode A001, masukkan jumlahnya, contohnya seperti 5, total harga ini, dan diskonnya adalah ini. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.